Halo semuanya, selamat datang di kursus Postman. Di video kali ini kita akan mempelajari salah satu tools ya yang sangat populer untuk menguji API, yaitu Postman. Jadi apa ini Postman ya? Postman ini adalah tools atau software ya yang dirancang untuk membantu kita ya sebagai developer atau mungkin tester ya untuk mengirim, menguji atau memvalidasi dari permintaan API. Jadi kita ketika nanti bekerja ya, Postman ini akan menjadi alat daily kita ya untuk berkomunikasi dengan API. Nah, terus apa sih manfaat daripada Postman ini? Nah, tentunya dengan Postman ini kita bisa mengirim permintaan HTTP ya, seperti GET, POST, PUT, atau DELETE. Kita juga bisa menguji respon API ya untuk memastikan semuanya berjalan dengan semestinya. Misalkan sukses, balikannya error code 200, atau misalkan error balikannya error code 400 dan lain sebagainya ya. Oke, tentu saja langkah selanjutnya adalah kita perlu terlebih dahulu untuk mendownload Postman ya. Jadi teman-teman bisa menguji postman.com. Lalu di sini ada opsi ya untuk mendownload, ada Windows, macOS atau Linux. Teman-teman bisa pilih sesuai platformnya. Tampilannya sama saja, hanya berbeda platform saja. Setelah mendownload ya, dalam hari ini misalkan saya download untuk Mac ya. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya teman-teman disarankan untuk login ya atau mendaftar kalau yang belum. Dilanjutkan saja karena nanti datanya bisa langsung tersimpan secara online ya. Jadi tidak di lokal lagi. Kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita mulai dari antarmukanya ya atau user interface. Jadi ini adalah tampilan pertama ya yang teman-teman temui ketika baru pertama kali install. Jadi kita mulai dari workspace. Jadi di sini ya akan dibuatkan workspace khusus ya yang bisa teman-teman gunakan secara pribadi, atau kita bisa juga buat workspace baru untuk berkolaborasi dengan tim ya atau user yang lainnya. Kita buat workspace baru. Kita buat blank workspace, kita klik next. Katakanlah di sini kita bikin nama playground ya. Karena kita hanya mau untuk belajar ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aksesnya untuk diri sendiri atau untuk tim ya. Jadi orang lain bisa di-invite ke workspace ini ya. Atau secara umum semua orang bisa lihat juga bisa ya. Semua orang yang ada di internet juga bisa atau public ya. Dalam kasus ini kita coba untuk only me aja ya. Kita create. Nah, teman-teman berhasil membuat workspace baru ya. Nah, selanjutnya bagian terpenting esensial yang lainnya adalah collection ya. Jadi collection ini apa? Ini anggaplah folder ya, folder atau grup untuk mengorganisir request API yang nanti akan kita buat. Jadi kan misalkan kita buat collection ya, misalkan di sini nama proyeknya misalnya kita mulai namanya dummy project ya, karena hanya untuk bohongan aja ya. Nah di sini artinya kita membuat satu folder untuk project dummy ya, seperti itu. Nah nanti kita akan buat requestnya di step selanjutnya. Kita akan ke environment ya. Nah kita ke environment, ini tujuannya adalah untuk membuat variabel ya yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan testing API-nya ya. Jadi misalkan di dummy project itu kan nanti ada contohnya login ya, login misalkan. Ya, teman-teman nggak perlu hiraukan ini dulu ya. Misalkan contohnya header ya. Dalam API tertentu akan ada header katakanlah app ID ya. Nah, di sini app ID-nya kan akan selalu sama, misalkan ABC123. Nah, nanti kan kita akan mempunyai banyak request ya. Nah, daripada kita ketikkan secara manual seperti ini, kita bisa masukkan header app ID ini, key app ID ini ke dalam sebuah environment. Ya, kita buat misalkan environment. Di sini buat create environment. Kita namakan di sini environment untuk development ya.
Nah, kan karena biasanya dalam suatu project kan ada development, staging, dan production. Development ketika si developer itu bekerja di sistemnya mereka sendiri atau kita sebut lokal. Staging biasanya adalah representasi dari production ya, sistemnya mirip, cuma tidak untuk publik, hanya untuk digunakan sebagai internal. Dan production biasanya ya untuk publik ya, untuk digunakan secara massal. Nah, kita buat ini ya, sudah buat development environment variable. Kita mulai dari katakanlah app ID ya. Type-nya di sini default aja ya. Value-nya ini ya, ABC123. Value-nya 123. Kita save. Nah, nanti di sini di login ID kita hanya perlu memasukkan variabel app ID. Seperti ini ya. Nah, ini belum terdetek nih. Karena kita menggunakan no environment di sini. Nah, kita pilih development. Nah, maka akan terbaca di sini value-nya ABC123. Untuk saat ini kita berhasil membuat workspace, membuat collection, dan membuat environment. Workspace ini adalah tempat khusus untuk kita berkolaborasi. Ya. Collection adalah untuk mengorganisir project kita ya. Dan environment ini adalah untuk mengatur variabel-variabel yang nanti akan kita gunakan dalam collection nanti. Nah, kita akan segera lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat request di Postman ya. Tadi kita sudah membuat login. Nah, untuk kebutuhan ini kita bisa menggunakan fake API ya, atau API bohongan ya, untuk belajar. Salah satunya bisa menggunakan fake store API. Jadi ini adalah API palsu ya, untuk mensimulasikan website e-commerce ya, atau website belanja. Nah, bisa di sini fakestoreapi.com, kita baca dokumentasinya. Di realnya ya, atau di nyatanya nanti tentu dari backend akan mendokumentasikan dan teman-teman bisa mencobanya. Atau bahkan dari backend membuat dokumentasinya langsung menggunakan Postman. Ya, untuk keperluan belajar ini kita menggunakan API palsu ya di sini ya. Kita akan membuat get request sederhana ya. Kita bisa menggunakan ini ya, get all products ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita kopas saja ya. Kita menggunakan seperti ini kan requestnya get ya. Kita get, kita paste, kemudian kita send request. Nah, send request ini akan memberikan balikan ya, berupa objek seperti ini ya. Ya, ini disebut objek dan ini disebut array. Jadi array of object ya. Ini ada ID, ada title, ada harga, deskripsi, dan seterusnya. Nah, kita akan sedikit menyinggung environment ya. Seperti yang teman-teman tahu, environment itu untuk membuat variabel ya. Nah, kita bisa buat variabel ini URL-nya ya menjadi sebuah variabel. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste terus-menerus ya. Seperti ini. Kita copy, kemudian di environment variable kita hapus saja dulu yang ini. Kemudian kita buat katakanlah URL. Kita paste di sini. Ya. Seperti ini ya. Perlu perhatikan saya nggak memasukkan ini ya, slash ya, tidak memasukkan ini. Cukup seperti ini saja. Nah, nanti di mesin login ya, kita ganti nama menjadi get all products ya. Nah, ini kita tinggal hapus, kemudian menggunakan variabel URL seperti ini. Nah, kita coba send, ya hasilnya tetap sama ya. Icon dot yang di sini nih artinya kita belum menyimpan requestnya. Kita bisa pencet Ctrl atau Command S. Nah, artinya sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan, request get ini membalikan hasil 200 ya. Oke, bisa 201. Intinya yang diawali 200 itu adalah requestnya berhasil ya secara umum. Nah, kita bisa juga melihat waktu responnya. Di sini ada grafik ya. Ada grafik, kita menunggu selama kurang lebih 3,5 detik ya. Dan ini adalah breakdown-nya.
Nah, di sini ada jaringannya ya. Di sini teman-teman menggunakan jaringan apa? Ini tentunya jaringan lokalnya. Kemudian ada remote address-nya atau alamat remote-nya. Dan di sini ada website-nya ya. Kemudian kita bisa save responnya. Jadi ketika misalkan ini kita close, yang ini kalau kita close semuanya, kita buka. Nah, ini responnya hilang ya. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik send lagi. Dan kemudian kita klik save respon ya. Kita enter aja seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan request lagi ya. Misalkan seperti ini kan responnya sudah nggak ada ya. Kita bisa klik di sini. Dan di sini sudah tersimpan responnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat request sederhana menggunakan Postman. Tadi kita berhasil melakukan request sederhana menggunakan get method ya. Jadi post, put, patch, delete ini yang ada di list ini adalah dinamakan method ya. Jadi umumnya get ya itu untuk mendapatkan suatu list ya atau suatu objek ya. Dalam hal ini tadi ya yang kita dapatkan ini adalah list daripada produk ya. Nah, untuk post biasanya kita untuk mengirimkan suatu data ya ke server. Jadi nanti kita bisa mengirimkan atau membuat ya, dalam hal ini membuat produk. Kemudian put ini biasanya digunakan untuk mengganti ya atau mengupdate ya, mengupdate suatu objek. Misalkan ini kan objeknya ya, objek backpack ya. Nah, itu digunakan untuk mengganti satu objek utuh ini menggunakan data yang baru dari title-nya ganti, harganya ganti, deskripsinya ganti dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Untuk patch biasanya sama ya, hampir mirip dengan put. Bedanya patch umumnya digunakan untuk mengganti salah satu atribut aja, salah satu atau beberapa atribut. Misalkan title-nya aja atau title sama price atau cuma update ratingnya aja seperti itu ya. Kalau put biasanya digunakan untuk mengganti keseluruhan objeknya. Kemudian untuk yang head sama option ya, kita nggak akan pakai di course kali ini karena memang secara umum tidak akan atau sangat jarang ya ditemui untuk melakukan request secara langsung ke head dan option. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat post request ya. Kita bisa klik kanan di sini di apa namanya projectnya, terus kita buat add request atau kita bisa langsung dari tab sini ya. Tab sini kita buat post request. Terus di sini kita sudah buat variabel tadi URL ya. URL terus kita bisa coba untuk ini ya add new product ya, biasanya menggunakan post ya. Nah, bisa dilihat di sini metodenya adalah post. URL-nya sama, kita slash product seperti ini. Nah, di sini adalah payload-nya ya. Payload-nya berupa objek ya, JSON object seperti ini. Kita copy saja. Kita ke body, terus ini ke raw, terus ini ada JSON ya. Kita paste. Nah, di sini perlu double quote ya. Kita pastikan punya double quote. Oke. Terus kita bisa ini ya, beautify, terus biar rapi ya, seperti ini. Nah, perlu di sini ada catatan tambahan ya. Ada disclaimer sedikit bahwasanya tidak akan ada data yang tersimpan secara langsung ke database ya. Ya, namanya juga fake API ya. Cuman dia akan membalikan ID baru aja. Ya, artinya ketika kita buat produk baru ini, kita nggak bisa menemukan produknya di list produk karena memang tidak ada data yang tersimpan di database ya. Oke, kita coba kita namai di sini. Kita send dulu aja nggak apa-apa ya. Kita send ya seperti ini ya. Jadi kita berhasil melakukan post request ya. Dalam hal ini kita membuat produk baru dan berikut datanya, dan mereka akan mengembalikan data yang sama persis ya dengan tambahan ID. Status code-nya 200, kemudian di sini ada 10 detik ya, lumayan lama ya. 1 kilobyte ya untuk transaksinya ya, 1 kilobyte dan 400 byte ya untuk uploadnya. Tadi kita mengirim senilai 400 byte, kita mendapatkan respon senilai 1 kilobyte ya. Jadi ini 1 kilobyte. Kita save ya, kita save, kemudian kita taruh di dummy project. Kita namai
create product ya, kita save. Nah, kita bisa juga save responnya sebagai referensi, kita save ya. Dan ini kita berhasil membuat post request ya. Selanjutnya kita menggunakan salah satu di antara ini ya, biasanya hanya salah satu put atau patch ya. Kita coba. Kita update produk ya, biasanya ya menggunakan put ya. Kita coba buat tab baru, kita menggunakan put, kemudian URL-nya kita masukkan produk, dan di sini ada ID 7 ya. Nah, 7 ini kita bisa masukkan seperti ini, atau kita bisa menggunakan variabel lagi, cuman kita nggak masukkan ke environment, kita dimasukkan ke dalam request-nya sendiri. Seperti ini, seperti ini. Kita titik 2 di sini produk ID ya. Jadi teman-teman masukannya nanti di sini ya, bukan di sini. Alasannya kenapa? Karena nanti terkadang URL-nya kan bisa panjang ya, terdiri dari beberapa identifier. Nah, maka dari itu biasanya kalau misalkan seperti ini, kan kita nggak tahu 7 ini maksudnya 7 apa nih, ID miliknya siapa, seperti itu ya. Walaupun dalam kasus ini produk udah cukup jelas ya, bahwasanya 7 ini pasti ID daripada si produk ya. Cuman kan terkadang tidak segamblang ini ya. Jadi makanya dibiasakan menggunakan variabel seperti ini, product ID. Artinya kita akan memasukkan di sini product ID bernilai 7. Ya, tadi kita juga punya payload ya. Kita bisa copy paste aja yang di sini ya. Katakanlah di sini update produk ya. Kita masukkan 20 misalkan. Terus kita send. Ada error ya, di sini error SSL handshake ya. Kita coba sekali lagi ya. Ya, berhasil ya. Tadi mungkin servernya sedang ini ya, terbebani ya, karena ini kan mungkin banyak orang yang sedang mengakses. Oke, kita save lagi di sini. Ini untuk update produk. Nah, kita save. Kemudian kita save responnya juga. Oke. Dan kita sudah belajar get, post, dan put, dan sekarang kita coba untuk bagian delete-nya ya. Kita delete-nya di sini. Nah, kurang lebih sama ya URL-nya seperti yang update. Bedanya di sini metodenya delete ya. Jadi kita bisa copy paste ya di sini. Kita pastikan metodenya delete, kemudian kita paste lagi. Tadi 7. Dan di sini ada penjelasan bahwasanya tidak ada produknya tidak akan dihapus dari database ya. Tentu aja karena banyak orang mungkin nanti menghindari banyak orang iseng ya. Kita seperti ini aja karena tidak punya payload ya di sini ya. Jadi kita kirim send. Ya, sepertinya servernya ini ya terbebani. Kita coba sekali lagi. Ya, servernya down ya. Kita akan balik lagi setelah servernya nyala. Untuk sekarang kita coba save aja dulu requestnya. Command S, katakanlah di sini delete product ya, seperti ini. Kita coba sekali lagi, barangkali sudah bisa ya. Servernya down ya, kita akan coba lagi setelah servernya berhasil. Sekarang delete-nya sudah berfungsi ya, hasilnya seperti ini. Kita save responnya aja. Selanjutnya kita coba rapihkan ya, karena ini kan projectnya dummy project ya. Kita rename dulu ya biar nggak bingung. Katakanlah fake shop ya. Nah, kemudian karena ini berhubungan dengan produk ya, biasanya kita sebut entity. Nah, ini kita rapikan dengan cara bikin folder baru ya, add folder. Katakanlah di sini produk ya. Nah, di sini kita bisa rapikan ya, bisa pencet shift lalu ke bawah, tinggal di drag and drop ke sini ya, maka akan lebih rapi ya. Kemudian kita akan coba perdalami di bagian get out product ya, karena ada
sesuatu yang bisa kita pelajari ya. Misalkan contoh limit result, ini ya sort result ya. Nah, di sini ada parameter query parameter sorting ya, descending atau ascending di sini ya. Nah, untuk menambahkan query parameter seperti ini, teman-teman bisa nambahin ke ini ya, param. Kemudian di sini tambahkan key-nya adalah ini ya, key-nya adalah sort, value-nya descending ya, seperti ini. Nah, ini ada tulisan default-nya itu ascending ya. Jadi kalau tanpa ini value-nya adalah ascending, kalau dengan ini artinya kita mengganti menggunakan descending. Kita coba send. Nah, seperti ini ya. Jadi ini descending-nya ID terakhirnya itu 20 sampai 1 seperti ini ya. Kalau misalkan ascending, nah di sini 1 sampai 20 ya. Seperti itu. Kita bisa kasih deskripsi di sini, katakanlah order sort by ID seperti ini ya, untuk deskriptif, lebih deskriptif aja. Dan kita jangan lupa untuk save. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder baru ya. Untuk kita akan mensimulasikan login ya. Jadi kita buat folder baru dulu. Katakanlah di sini namanya auth untuk authentication. Terus kita buat request namanya login. Di sini biasanya post ya. Kemudian di sini ada sama seperti sebelumnya URL. Terus di sini kita pastikan alamatnya. Nah di sini login. URL-nya adalah auth dan login ya. Nah, kemudian di sini ada username sama password. Kita bisa ke body, terus kita ke raw. Di sini username. Kita kosongkan dulu, terus password. Oke. Nah, untuk kali ini kita nggak akan memasukkan si username dan password secara langsung karena di real case-nya kita kan pasti akan testing menggunakan banyak akun ya. Nah, artinya bisa lebih dari satu nih username sama passwordnya ya, pasangannya. Nah, untuk itu kita bisa simpan username dan passwordnya di variabel. Nah, selain environment variable, kita juga punya variabel di level collection. Jadi untuk collection variable itu nanti variabelnya hanya bisa diakses di level collection. Nah, ini kan level collection ya. Nah, di sini ada variable. Artinya ketika kita membuat variabel di sini, artinya hanya folder-folder atau request-request yang di bawah fake shop yang bisa mengaksesnya. Kalau environment variable, collection lain pun bisa mengaksesnya ya, selama di sini terpilih ya. Kita contohkan di sini kita buat variabel username ya. Username, di sini ada password. Nah, kita copy di sini username, terus ini ada password. Ya, seperti ini. Kita save. Nah, di login ya, di objeknya kita juga bisa membuat memasukkan variabel seperti ini, username, dan di sini password. Seperti ini. Send. Ini server ini ya, down ya sepertinya. Kita coba lagi. Ya, server down. Kita akan balik lagi setelah servernya nyala. Oke, ini servernya sudah nyala. Jadi kita bisa, kalau misalkan teman-teman hover seperti ini ya, masukkan kursor di sini, ini bisa melihat, ngintip ininya, value-nya ya, username-nya value-nya ini, password-nya value-nya ini, dan ini balikannya. Nah, kita simpan dulu. Kita masukkan login. Kita mau memasukkan token ini ya ke dalam collection variable yang tadi, yang ada di sini ya. Kita kan belum buat nih. Nah, gunanya untuk apa? Karena dalam konteks realnya, token ini kan pasti akan digunakan untuk disisipkan ya di header saat request ya. Jadi umumnya ketika login, nanti di request yang lainnya pasti akan membutuhkan token ini di header ya. Untuk teman-teman yang backend atau frontend pasti paham ya. Untuk yang hanya tester, intinya token ini dibutuhkan ketika
merequest API lain. Ya, jadi kita butuh token ini untuk disimpan ke dalam variabel. Untuk konteks ini kita simpan saja di level collection ya, karena collection ini kan per project ya. Nah, kita masukkan di kita bisa menggunakan script di sini ya. Kita menggunakan script di sini. Nah, script di sini ada 2 tab di sini ya. Ada sebelum request, ada setelah mendapatkan respon di sini. Tentu saja kita berarti yang setelah mendapatkan respon. Nah, di sini intinya kita bisa memasukkan kode JavaScript ya. Seperti ini ya, respon. Kita mau mendapatkan objek responnya sama dengan postman pm response dot JSON ya. Kita mau mendapatkan JSON bodinya. Nah, teman-teman bisa console log juga kalau ragu ya, console log. Di sini adalah respon. Di sini respon ya. Kita send. Nah, kita bisa lihat di tab konsol di bawah sini. Nah, di sini ada respon token ya di sini. Nah, kita sudah close aja di sini. Nah, kita mau memastikan bahwasanya si respon ini punya token ya. Karena kalau misalkan tadi errornya 500 pet gateway kan otomatis nggak punya token ya. Jadi kita mau memastikan bahwasanya si respon ini punya token. Nah, kemudian token ini ya kita simpan ke dalam collection variable. Caranya pm collection variable nih ya. Collection variable dot set token, kita mau namakan token. Di sini token. Ya. Ini respon dot token. Kita save. Saat ini kita nggak punya token ya di sini ya. Kita send request. Ya, berhasil ya. Kita cek di Factshop. Nah, sekarang kita sudah punya token yang kita bisa gunakan di header nantinya ya. Baik, jadi selanjutnya sekarang kita akan coba ke bagian pre-request ya. Jadi sebelumnya kita membahas post respon, sekarang kita akan ke bagian pre-request. Artinya kita bisa merubah data ya ketika si request ini belum terkirim. Jadi sebelum di request, kode yang ada di sini akan dieksekusi terlebih dahulu. Oke, untuk itu kita buat satu folder lagi. Add folder, terus kita namakan user. Kita buat satu request post. Kita namakan create user. Ya, terus di sini kita URL, terus harusnya users ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan ini ya, user, terus ini ada add. Nah, di sini ada objeknya ya, payloadnya yang bisa kita ambil. Kita coba copy, terus kita ke body, terus kita row, JSON. Oke, mungkin kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah saya rapikan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, cuman kita mau merubah ini ya, first name sama last name-nya menggunakan variabel. Jadi kita seperti biasa kita gunakan variabel first name ya, first name. Sini kita masukkan variabel last name. Untuk kedua variabel ini kita belum buat variabelnya ya dari environment maupun collection. Nah, kita akan memanfaatkan fitur script ya yang pre-request. Jadi selain mendefinisikan variabel, teman-teman juga bisa melakukan beberapa hal ya di pre-request, seperti mengupdate headernya atau mendapatkan respon sebelumnya. Untuk list lengkapnya teman-teman bisa baca dokumentasi. Ini hanya sebagai demonstrasi sederhananya aja ya. Katakanlah kita punya fungsi untuk mengenerate ini ya, first name sama last name. Teman-teman bisa memanfaatkan ChatGPT ya. Nah, ini saya sudah buat. Nah, ini sudah saya bikin prompt-nya ya. Kita tinggal copy paste saja. Kita ke script, request. Nah, intinya kita akan mendapatkan random first name sama random last name ya. Nah, kita rubah sedikit karena kita mau berbentuk array ya, karena ini dua properti yang berbeda ya. Kita balikan seperti ini ya, random first name, random last name ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal panggil function ya, katakanlah
name sama dengan generate random name. Nah, untuk first name ya, berarti kita pm variable. Nah, variable yang di sini ya, artinya adalah local variable, artinya hanya bisa dibaca oleh request ini ya. Tadi sebelumnya kita punya collection, nah sekarang collection variable artinya bisa diakses ya di seluruh collection yang ada di Factshop. Kalau misalkan variable aja, artinya hanya di request ini aja ya. Kita set first name, kita name index ke 0 ya, karena ini kan index ke 0 ya. Selanjutnya variable set last name, name index pertama ya. Nah, kita save. Nah, sekarang kita bisa jalankan requestnya ya. Kita send. Ya, mendapatkan sukses ya, mendapatkan ID 11. Kita coba lihat cek konsol. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, namanya ya, tergenerate Taylor dan Garcia ya. Sekarang kita coba lagi, send. Nah, kita mendapatkan Skyler dan Jones ya, artinya request ini berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan menggunakan package ya. Jadi di sini ada keterangan ya, gunakan kembali ya script yang ini ya dengan menggunakan package ya. Jadi kan ketika misalkan contohnya kita mau buat update user ya, nanti ya request update user. Tentunya kita mau menguji coba menggunakan nama yang lain ya. Artinya kita bisa menggunakan fungsi ini ya kembali tanpa harus memasukkan kode-kode lagi secara manual ya. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja ya. Sebagai contoh misalkan kita buat request baru ya, kita namakan update user. Nah, di sini ada update, kita ini put ya, kemudian di sini ada ID-nya ya. Kita masukkan URL user user ID ya. Nah, kita masukkan 7. Nah, untuk payloadnya kita masukkan sama aja seperti ini ya. Kita masukkan sama seperti ini. Tentunya kita mau mencoba mengupdate first name sama last name-nya ya. Nah, kalau misalkan secara manual kan kita ke script lagi, ke pre-request, terus copy paste fungsi yang ada di sini ya. Nah, itu kan redundant ya, artinya kita bisa sederhanakan sehingga kita tidak perlu mengcopy paste ya fungsi ini terus menerus ya. Kita akan menggunakan package, kita klik ini ya, open package library. Nah, kita create package. Katakanlah saya mau buat namanya randomness ya. Terus ini harus lowercase ya, saya lupa, randomness seperti ini. Nah, ini ada snippetnya ya. Ini ada cara untuk mengekspornya. Tinggal copy paste yang fungsi yang di sini dulu. Seperti ini. Terus kita modul export seperti ini, generate random name seperti ini ya. Dan ini adalah cara pemanggilannya ya. Kita create aja dulu. Oke, hapus ya yang di sini. Terus kita hapus dulu yang ada di sini. Kita masukkan kode yang sama seperti ini ya. Katakanlah const randomness sama dengan pm require randomness seperti ini ya. Nah, kita tinggal memanggil sama saja randomness dot generate random name seperti ini. Nah, kita bisa coba lagi kalau penasaran.
Ya, sudah ya. Kita cek. Di sini kita mendapatkan nama Jamie Williams ya. Nah, kita tinggal melakukan hal yang sama ke update user ya. Kita bisa copy paste. Kurang lebih seperti ini. Nah, kelebihannya apa menggunakan metode ini? Jadi ketika teman-teman kita mau mengupdate kodenya, tinggal mengubah di sini ya. Jadi nggak perlu mengubah di semua request ya. Cukup di satu tempat saja. Ya. Kita rapikan sedikit. Kemudian kita uji coba lagi ya. Ya. Nah, kita mendapatkan nama Relly Martinez ya di sini ya. Kurang lebih seperti itu untuk pemanfaatan package ya, sehingga kita bisa menggunakan script yang sama. Selanjutnya kita akan mencoba belajar untuk testing pada API ya. Jadi kita kembali ke login ya. Di sini ada login. Nah, ketika kita run, di sini ada token ya, yang sebelumnya kita bahas. Sejauh ini kan kita hanya melakukan send request, terus kita lihat hasilnya. Kita sendiri ya, secara manual kita sendiri yang melihat apakah hasilnya benar atau salah. Nah, kita bisa improve lagi dengan cara melakukan pengujian otomatis ya. Di sini kita bisa lihat test result. Nah, kita belum punya ya, there is no test for this request. Nah, kita bisa langsung aja ya generate testnya berdasarkan tadi responnya ya. Jadi kita continue saja di sini. Nah, sekarang si AI-nya ya akan bekerja untuk melihat respon kita ya dari body yang ini ya. Kemudian dia akan menuliskan test case ya untuk kita sendiri. Kita mengharapkan status code-nya 200, maka di sini respon code-nya harus sama dengan 200 dan respon time-nya harus kurang dari 200 milisecond. Ya, di sini juga expect ya. Diekspektasikan waktu respon time-nya di bawah 200. Nah, ini teman-teman bisa sedetail mungkin ya. Ini hanya overview aja bagaimana kita melakukan tes ya, automated test ya terhadap ini ya API request ya. Misalkan di sini ada tambahan lagi, content type-nya harus JSON ya. Kita cek respon header-nya harus application.json ya. Kemudian juga responnya harus punya kolom token. Nah, di sini adalah salah satu bagian terpentingnya dari login API ya, kita keep. Terus tokennya juga nggak boleh kosong ya. Jadi tokennya harus isi ya. Dan teman-teman bisa detailkan sedetail-detailnya ya. Nah, sekarang kita coba run lagi. Oh, mungkin ke sini dulu ya. Di sini ada test resultnya 4/5 ya. Jadi ada satu yang fail, yaitu respon time-nya itu lebih ya dari 200 milisecond ya, karena memang di sini 10 detik ya malah ya. Jadi memang gagal di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan lagi. Ya, dan ternyata memang respon time-nya nggak bisa kurang dari 200 ya dalam kasus untuk Vector API ini. Kurang lebih seperti itu untuk membuat test case di Postman. Baik, dalam 30 menit terakhir kita sudah belajar cukup banyak ya menggunakan tools Postman ini. Jadi sebetulnya apa yang tadi dibahas itu sudah cukup ya untuk digunakan sebagai keseharian, baik yang developer ataupun yang tester untuk menggunakan tools Postman ini ya dalam bekerja. Jadi apa yang dibahas setelah ini bersifat opsional, jadi teman-teman bisa skip aja atau mau tetap mengikuti juga nggak masalah. Jadi fitur yang akan kita bahas selanjutnya adalah mock server ya. Jadi nggak ada menunya di sini kecuali kita tambahkan di sini ya, configure workspace sidebar. Di sini ada mock server ya. Kita enable dulu. Apa itu nanti kita bahas. Nah, di sini muncul ya di samping kiri. Jadi mock server itu memungkinkan kita ya untuk mensimulasikan endpoint ya atau URL yang tadi itu ya, yang ada user, ada produk dan lain sebagainya itu. Ketika kita tidak mempunyai backend ya, jadi backendnya misalkan masih bekerja gitu kan, dan frontend pengen punya API respon dummy ya untuk sekedar melakukan simulasi ya di frontendnya. Nah, ini bisa kita memanfaatkan fitur ini ya. Kita buat aja ya, create mock server.
create new collection aja ya, kita create new collection. Path-nya katakanlah masih seputar e-commerce aja ya, kita namakan cart ya. Next aja dulu. Mock server name katakanlah ini mock store ya, katakanlah. Terus kita create mock server. Nah, di sini kita mendapatkan URL ya. Jadi bisa mengirim perintah ke sini, kita copy aja, copy ke collection ya, yang ada di sini. Nah, ini sudah dibuatkan mock store ya, dengan get cart ya. Jadi ini URL-nya, kita ganti dulu URL-nya. URL-nya kita ganti ini ya, Postman ini. Oh, sudah ya, sudah diganti. Oke, kita close aja, get to chart. Kita coba dulu ya, send. Iya, ini not found ya, URL-nya juga masih vector. Nah, ini mungkin karena development ya, masih kita set ke no environment. Seperti yang teman-teman lihat, walaupun ini code-nya 200 ya, tapi kita nggak punya respon apa-apa. Nah, untuk mengisi respon ini, kita bisa klik ini ya, di arrow ini. Nah, ini ada default-nya ya. Nah, kita bisa ngisi responnya di sini. Kita pilih JSON ya di sini. Terus sebagai referensi kita bisa mencontoh misalkan UI-nya seperti ini ya. Nah, kita mau membuat API untuk card yang ini ya. Nah, kita berarti punya area of object ya. Mereknya ya, brandnya misalkan ya. Di sini apa brandnya? Golden color misalkan ya. Di sini ada nama produknya misalkan ya. Kemudian ada harganya. Dan ini ya, jumlah saat ininya ya. Nah, kita save. Nah, kita coba lagi nih di sini ya. Atau bisa juga lewat try di sini ya. Nah, kita mendapatkan respon yang tadi kita definisikan di sini. Nah, fungsinya apa sih? Nah, ini fungsinya adalah mensimulasikan ketika teman-teman backend-nya masih bekerja, terus dari front end dan back end bisa saling berkomunikasi bahwasanya ekspektasinya objeknya seperti ini loh, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu metode untuk komunikasi ya antara front end dan back end ya. Nah, URL ini tentu aja bisa diakses sama public ya. Jadi misalkan kita copy di sini ya, ini copy. Terus kita buka di browser seperti biasa karena ini hanya metodenya get ya, artinya kita bisa langsung dapat responnya. Artinya teman-teman bisa menggunakan ini di front end atau di aplikasi teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan mock server di Postman. Baik, yang terakhir kita akan mencoba untuk membuat dokumentasi tertulis ya di Postman. Jadi kita kembali ke Factshop ya. Nah, di sini di Factshop, di sini teman-teman bisa menulis deskripsinya ya terkait aplikasi apa. Misalnya saya tulis berdasarkan yang ada di website aja ya. Kita copy paste aja yang di sini. Nah, seperti ini kita sudah berhasil membuat ini ya deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sini ya view complete documentation. Nah, di sini akan muncul dokumentasi tertulis mengenai API-nya ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan deskripsi dan teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi sendiri ya untuk produk, auth dan user. Nah, selanjutnya kita akan coba ke ini ya, get all product yang di sini. Ini kita set kembali ya ke development. Kita klik send. Nah, di tab sebelah kanan, teman-teman bisa klik ini, documentation. Teman-teman bisa masukkan deskripsi sendiri atau sekarang sudah ada generate with Postbot ya. Jadi dengan AI ya. Kita klik aja di sini. Ini sudah dibuatkan ya. Nah, tahu dari mana data-datanya karena tadi kita
sebelum mengenerate kita mengirim request ke get all products ya. Jadi di sini akan mendapatkan informasi ID, title dan lain sebagainya. Tinggal diklik keluarnya aja, nanti ke save sendiri. Nah fungsinya apa? Dokumentasi yang di sini tentu bisa menjelaskan fungsi ya atau maksud dari masing-masing variable, property atau objeknya itu maksudnya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditempatkan di dokumentasi tertulis di sini ya. Dan bisa dilihat lagi di collection, terus ini ya, view complete documentation. Nah, maka bisa dibaca seperti ini ya. Selain itu, kita juga bisa mempublish ya dokumentasinya. Dan di sini ada tombol publish, kita klik aja publish. Nah, kita scroll aja, kita menggunakan default aja. Teman-teman bisa explore ya, URL-nya mau pakai custom domain, tampilannya mau light mode atau dark mode, dan seterusnya ya. Kita lanjut aja ke publish. Nah, ini kita mendapatkan URL-nya, URL untuk dokumentasi yang sudah kita publish. Kita klik aja. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman sering lihat di dokumentasi teknis integrasi API tertentu ya. Ya, bagian ini juga sebagai penutup ya di video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.